Ayat yang kedua ini juga menjelaskan bahwa harta itu ya sebenarnya bisa menjadi baik kalau untuk kepentingan akhirat. Makanya hadis Kanjeng Nabi juga mengingatkan kita, al-aqilu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Gitu. Orang yang berakal, orang yang cerdas lah, ya, berakil. Ya, man dana nafsahu, orang yang koreksi terhadap dirinya sendiri, bukan selalu koreksi terhadap orang lain. Wa amila, dan beramal, berbuat, bertindak untuk kepentingan setelah mati. Itu orang akil, orang sehat. Istilah makanya berakal itu tidak berpikir itu tidak dengan akal tapi dengan hati, kan di situ. Surat Al-Hajj ayat 46 itu loh. Qulubun yaqiluna biha. Jadi berakal itu dengan hati. Sekali lagi, bukan dengan otak, tidak. Selama ini orang kan berpikir bahwa kecerdasan itu otak 100% bodoh. Otak itu hanya kulit luar, hardware. Jadi pada mic ini kan yobone ini apa casingnya yang bisa bunyi bukan yobone. Kayak HP-mu itu lah, casingnya dilepas tetap bisa pakai body ya. Karena untuk muda itu cara mobil bodinya. Lah mesinnya, nah itulah hati. Mobil bodinya gak ada mesinnya kan tidak jalan. Atau ada mesin tapi mesinnya bobrok nggak jalan. Dan selama ini kita banyak yang salah kaprah. Kalau berpikir terhadap otaknya cerdas, IQ berapa ukurannya 100, lah 130. Sebenarnya ya itu kan bodi saja. Makanya orang Jawa mengatakan pinter tapi orang bener gitu loh. Atau saiki golek wong pinter gampang, yang sulit mencari orang yang benar. Karena hanya otak tanpa hati. Ya. Makanya surat Al-Ahzab 4 itu kan betul-betul mengingatkan berpikir itu dengan hati. Lah itulah Abu Ma'mar itu loh, Jamil Abu Ma'mar Al-Fihri, yang bagi orang Quraisy orang yang paling cerdas, nggak gampang lalian gitu loh. Karena apa? Otaknya yang cerdas, cemerlang. Ternyata perang Uhud yang mereka akan menang akhirnya kalah, lari. Setelah di luar Uhud lari dengan sangat takut ketemu Abu Sufyan. Yang lucu, sepatu satu di kaki, yang satu di tangan gitu. Abu Sufyan ya, di antara tokoh Quraisy yang panjang umur kan Abu Sufyan. Abu Lahab sudah meninggal dunia lebih dulu waktu perang Badar. Abu Sufyan ini kan bapaknya Muawiyah. Anaknya masuk Islam lebih dulu, tapi Abu Sufyan akhirnya masuk Islam waktu Fathu Makkah. Itu pun prosesnya sangat ad hoc. Prosesnya ya karena pinter cerdasnya kan di Nabi tuh, masuk rumah, masuk kamar, masuk masjid selamat, sekarang masuk rumahnya Abu Sufyan juga selamat. Itu orang berbondong-bondong golek ngungsi, golek selamat. Padahal kan Nabi dengan 12.000 itu kan itu kodo. Pada tahun 7 Hijriah tak boleh Abu Sufyan di Hudaybiyah itu ya kurang-kurang orang 40 kilo yang bangsa ini arah-arah teroris itu di sini perjanjian Hudaybiyah digondeli betul untuk perjuangan. Ya, dan sekarang alhamdulillah
betul-betul membubarkan diri di Indonesia. Abu Bakar Basir ya bertobatlah. Jadi tahun berikutnya baru Umratul Qadha itu membawa 12.000, ya jenenge umrah gak apa-apa tuh. Nah, orang Mekah ketika melihat jumlah umat Islam kok zaman dulu rola saya jangan dibandingkan saiki, zaman dulu loh. Orang kan horor begitu ya. Khawatir balas dendam loh, Kanjeng Nabi kok balas dendam? Tidak ada. Itu orang lari, Bilal azan di atas Ka'bah, terus Kanjeng Nabi sampai jauh masuk masjid selamat, masuk Ka'bah selamat. Ya, nah, tokohnya tinggal Abu Sufyan, masuk rumah Abu Sufyan juga selamat. Maka ketika Abu Sufyan sudah naik kuda mau lari, loh orang kok malah mau berlindung ke rumahku, terus kurungu dewe Abu Sufyan suara. Waktu itu belum pernah speaker, sehingga diyakinnya kan jadi dawuh, terus apa juga dawuh terus dari mulut ke mulut begitu. Oh iya ternyata masuk rumah Abu Sufyan selamat, via Manila kan begitu. Akhirnya terpaksa Abu Sufyan nggak jadi pergi dan ya masuk Islam. Walaupun ada analisa ya terpaksa. Ya makanya kalau jadi dua anak jadi jenis Abu Sufyan. Saya dulu ada dia pengurus senat waktu Susurudin, ya zaman 78, zaman saya dulu kan ketua BEM-nya saya, Dewan Mahasiswa, dan tank masuk kampus itu hanya zaman saya, enggak berani. Tukang demo ini dulu, enggak ada demo ini ecek-ecek, ada 7 tank masuk kampus itu. Ya, jadi Abu Sufyan rapat senat itu masih muat-muatan. Terus anak koncoku dari Ambon jenis Ridwan. Ya gini nih masuk Islam paling terakhir. Kamu kan Abu Sufyan. Yang ini masuk Islam paling terakhir ya ngototan. Lu ngot. Tapi ini ngototan kadang juga tanpa dasar. Kabeh wis setuju dia nggak setuju gitu loh. Wow, udah meninggal kemarin, rumahnya di Sidoarjo. Jenis Ridwan, ya gini ini namanya Abu Sufyan toh. Masuk Islam terakhir itu pun terpaksa kamu dulu itu. Makanya ngotot tadi. Delis ngono, waduh nggak bisa berkutik gitu. Ya, ya. Jadi, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ni'mal mal as-salih lirrajuli as-salih. Ini makanya nikmal mal harta bondo yang paling bagus ya as-solihi kang soleh lirrojuli as-soleh. Jadi harta itu kalau dipegang orang yang saleh jadi saleh ya, yang mengingatkan bahwa kalau kemarin selalu mencaci, melaknat harta, ini sebaliknya. Harta yang kayak HP lah, HP itu kan harta, sama. Kalau di game terus, ya itu ya elek. Tapi HP kita gunakan untuk baca Quran, lah itu bagus. Jadi sebenarnya itu kan dunia, kan harta juga toh. Ya hanya persoalannya umumnya HP ini kan lebih banyak untuk game aja atau untuk ya WA-WA yang tidak jelas kadang. Ya, dan itu sekali lagi pembunuh darah dingin. Ya, banyak pabrik jam itu udah mulai tutup, paling tidak karyawan mulai banyak di PHK karena alasannya tidak laku. Mengapa tidak laku? Di HP sudah ada jam. Karena kan banyak orang ngapain baik jam. Di HP ada jam. Terus style kamera mulai banyak orang loh. Sekarang kalau HP ini HP bagus ya kameranya hasilnya juga bagus. Dalam apa tuh ke kamera?
Ya, sentolop, wah, walah sentolop malah sentolopnya pakai HP lebih terang. Sekarang pabrik sentolop diambiar HP kena HP. Ini kalkulator, apalagi, macam-macam itu. Jadi pembunuh darah dingin, dan yang paling tidak terasa membunuh iman kita. Iman tidak terasa aja. Ya, jadi nikmal mal asalihi lirajuli asali. Jadi harta itu, kalau yang tasarrufno dipegang orang soleh jadi soleh gitu loh. Wala taqwala wajijama badal zamal wadri illa biar ta'rifa hikmatal mal. Jadi silakan Anda mengumpulkan harta al-jamu boleh, tapi kamu harus tahu bahayanya harta apa, ya, mandorotnya harta itu apa, tapi faedahnya juga harus tahu kamu. Jadi aspek, ya, hikmatul mal wa maksudahu wa fatahu, bahayanya. Jadi monggo, artinya netral aja lah, tergantung orangnya. Itu harta itu ibaratnya alat, ya. Maka penjelasan seperti ini bisa kita samakan dengan pepatah Inggris yang bagus itu. Harta itu alat, tergantung orangnya. Jadi jauh nikmal mal asali lirajul asali, sama dengan hakikatnya kan man behind the gun itu kan alat akhirnya. The gun itu kan senjata, itu kan alat. Alat penting, tapi bahwa orang yang menggunakan alat itu juga, makanya man behind the gun. Senjata penting, tapi lo dari soal pegang senjata, istilahnya senjata makan tuan itu, ya. Sampai nggak ngerti urusan rekaman macam begini. Profesor Caluman itu nggak bisa sampai jadi ketua, nggak ada ahlinya. Loh iya, itu alat. Si pegang nggak ngerti, nggak ada rekaman, belas bubar kabeh bubar. Wong ahlinya dewi-dewi. Dari motong ya, rambutnya gak karu-karu. Jadi man behind the gun. Jadi alat, teknologi alat, 4050 alat, ya. Kecerdasan buatan alat, walaupun kita harus ingat itu penipuan atau hati-hati dilombrokno gitu loh. Tujuan mereka tidak hanya kecerdasan buatan, ada nyawa buatan. Orang yang membuat teknologi itu kan orang-orang yang pintar. Daya api itu juga pintar. Nah, kita bicara 4050 kan cuma ganti HP wae, tapi rasa gawe itu. Makanya main behind the gun, bahwa orang ya dibalik senjata itu yang orangnya gitu loh. Main behind the gun, yang saya selalu merubah sedikit, the hearts behind the man with the gun. Karena di dalam diri manusia itu yang penting hati nih, ya. Maka manusia dari senjata, bahwa senjata penting ya, alat penting, teknologi 40 penting, tapi tidak sepenting orangnya. Makanya main behind the gun. Tapi sayangnya orang kita kan ditanya degan apa, degan tuh kelopon nombak. Itu kan pepatah bagus tuh, degan tuh kelopon nom, dan depok itu weti gedang depok. Degan depok de apa? Jadi ya itu dari dulu tahun 70 80 mulai ada bahasa Inggris tingkat
Karena sering ibumu tangono anak-anak kelas dulu ya bahasa Inggris. You bu, how are you bu? How are you itu kan apa kabar? Nah ibu itu tutup sayur. Jawabnya, yo ibumu wedok nak, yo ayu. Bareng bapak ditakoni Pak, jadi ini guruku bahasa Inggris main behen dekat Pak. Bapak ngerti dekat, yo ngerti dok dekat tuh kelompok nom. Ya, jadi lirrojuli as-salih, ya harta dipegang orang yang soleh, jadinya soleh. Ya, betul. Ya, maka dalam konteks harta ini tadi orang terkait. Maka disinilah ya wa annahu mahmudun min haitsu wa khair. Lah inilah harta itu dipuji kalau min haitsu wa dalam konteks harta itu mendatangkan khairul kebagusan. Ya. Lah disinilah makanya wong kawin yang dijanjikan Allah waktu kawin melarat mari kawin sugih ya ini yakunu fuqara yughnimullah min fadli. Jadi jika orang saking pentingnya kawin loh nih, saking penting kawin sampai kalau kamu yang kawin tuh waktu kawin melarat, setelah kawin kamu yughni diberi kecukupan sugih oleh Allah. Nah kalau ngaji ini durung tutup itu Pak Kiai udah setahun kalau mantap kawin kok pancen melarat. Nomor ini artinya ada isyarat kalau kayak kawin lagi. Mari kawin lagi ada bubra kawin. Ayat itu tuh tidak. Wasiun alim gitu loh. Memang iya Allah janji orang waktu kawin melarat diberi cukup sugih. Tapi Allah kan wasiun, hartanya luas dan alim. Oh ini rumah tangga nih Kamal. Ini mari wisuda kita kudu kawin lagi. Ya, mari ini sudah urusannya sudah kawan, murah kalah ini. Jadi tata kau ini mantu ini kita kawan loh Pak. Kawan itu kerja baru kawin. Itu meneng-meneng air tenang bahagia. Jadi ya itulah yang terjadi seperti itu. Ya tergantung orang. Maka disinilah ilmu pentingnya di sini, ya. Bahwa ilmu penting dari iman itu bahwa kita ilmu ini harta lah, harta yang menghantarkan kita menjadi khair itu yogo tinggi sodako. Asodako itu tatfaul balak, asodako itu tatfa sabaina baban minasu. Jadi sedekah itu bisa menutup 70 pintu kejahatan. 70 pintu kejahatan. Katanya Nabi tidak ada yang kita dengar az-zakatut tatfaul balak, tidak ada. As-sadaqah. Artinya apa? Siapapun bersedekah kan monggo mawon. Ya. Makanya kalau sudah punya sedekah misalnya Jumatan isone 1000 ya 1000, 2000 ya sudah kerja misalnya kaya Bakron sudah mulai kerja ya biyen Jumatan ya nggak tahu nyemplungi umplung masjid sekarang paling enggak ya disiapkan betul ya 5.000 itu sudah bisa nutup balak ya ada kepada kita. Kalau orang sudah tahu mana harta yang mahmudun wa annahu mahmudun min haitsu wa khair, monggo carilah harta sebanyak-banyaknya tapi kamu ngerti tasarruf yang distribusi yang benar. Wa madmumun, dan kamu juga harus tahu mana harta yang dicaci Allah min haitsu wa khair. Ya. Maka dengan demikian sekali lagi ya kembalilah pada surat Qasas kesimpulannya
golek dunia juga serius, golek akhirat juga harus serius. Terbukti di Quran persis sama. Kata dunia juga 115 kali, lah kata akhirat juga 115 kali. Hanya bedanya dari 115 tadi tidak ada satupun yang ditambah dar. Dan itu rumah. Nah disinilah kontradisinya nggak cocoknya ketika Darul Islam jadikan negara Udar itu rumah kok. Darul Manzilun Baitun. Mereka mengatakan Darul Islam negara bahasa Inggrisnya Islamic State. Loh, itu aja sudah dibadai, udah nggak benar gitu loh. Dar itu mau negara, jadi sopo dan itu rumah. Nah dalam konteks harta tadi, kalau akhirat Darul Akhirat artinya apa? Artinya bahwa harta dicari serius, akhirat juga serius, dengan catatan harta yang kita cari di dunia dengan sungguh-sungguh tadi lil akhirah, karena rumah kita di akhirat. Dunia kan bukan rumah kita. Mau api bangun terung 1 triliun ono 10 M mati ya, masa melu dipendem ya, ya bujuni muring-muring anaknya ya mesti ditinggal. Yang digawa kan hanya telur terakhir. Ya luguhmu ini dibawa nanti mati wong. Ya. Jadi ilmu yang manfaat, sedekah jariyah, ilmu yuntafabi wa waladin sholihin. Jadi digawa ikut doa mati. Duduk di sini nggih paling 45 menit lah ngaji. Kan sudah isya. Itu yang kita bawa ya lungguhmu ini abdul lebih baik dibanding sholat sunnah 1000 rakaat. Ini nanti digawa ya sedekah syariah. Dan yang terakhir nanti punya anak ya tapi kawin bisa untuk kawin maksud dua anak iso bangun tonggomu ya ya. Nah disitulah urutannya memang ya idza mata ibnu adama itu harus diulang-ulang. Ojo tinggi kayak proposal golek sumbangan ndukul idza mata ibu biasa di proposal area-area panitia diamalkan betul bahwa kita meninggalkan dunia yang fana ini pasti. Udah rumah ditinggal, istri ditinggal, mobil ditinggal, Alfa ditinggal. Dulu Al-Fatihah gitu, Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihahnya dibawa. Nah, problemnya anak soleh itu cirinya yang mau mendoakan orang tuanya. Dan tinggal didian orang tuanya tuh. Dan disinilah gobloknya orang tahlilan bid'ah ya. Sekarang sebenarnya mereka sudah tidak bid'ah, tapi ini bukunya jauh tertulis karena masih gundelan ayat pakai akal. Itu surat Fatir itu loh 18 wala taziru waziratun wizra ukhra. Di buku-buku mereka yang tahlil kata itu wala taziru waziratun Quran tuh. Orang tidak akan nanggung dosa orang lain, betul, tapi itu kan di akhirat, bukan kan? Ini ayat menjelaskan keadaan akhirat, bukan dunia. Nah itu loh ya. Tafsir tidak boleh dengan akal ya ini ya, yang dimaksud itu keadaannya akhirat sama dengan yauma yafirul mar'u min akhihi. Orang di akhirat nanti ketemu bapak Melayu, ketemu ibu Melayu, ketemu konco sakamar, mangan liwat bareng-bareng ya, lari karena apa? Bingung begitu sani. Bahkan meriwayat Ibnu Abbas meriwayatkan nanti di akhirat ayat itu semua orang tua panggil anaknya, nak iku lho iwangono gowo dosaku iku lho iwangono sebagian saja bak dua gak iso bu aku yo podo apa itu akhirat.
Lah mereka nganggap itu keadaan di dunia. Makanya ngaji tafsir itu gak boleh dengan akal ya di situ. Wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Fatir 22. Jadi pemimpin mereka sudah mulai gelem tahlilan, tapi di buku pelajarannya masih mendasarkan ayat ini. Wa ma anta bimusmi'in man. Muhammad, kamu tidak mampu membuat orang kuburan mendengar toh. Maka talqin tidak bisa, tahlil gak bisa, gak teko. Ya pertanyaannya nih goblok gitu loh. Ya. Ayat itu man fil kubur itu bukan orang mati, orang kafir. Yang disamakan sudah sama, sudah mati om, tidak mau mendengar ayat. Sumun bukmun umyun. Tidak bisa, Allah sudah ngatir. Itu kan Abu Jahal ini maksud. Jadi penafsiran Muhammad, kamu tidak akan mampu membuat orang dikubur mendengar apa yang dimaksud Abu Jahal yang tidak pernah mau mendengar ayat Allah, ajaran kanjeng Nabi. Sama dengan surat Yasin itu, inna ja'alna fi anaqihim aghlalan, berantai mudah satan muka belakang dicor, gimana bisa dengar. Jadi pemimpinnya sebenarnya sudah mulai gelem tahlilan, tapi buku mereka masih mendasarkan tidak boleh tahlil karena ayat. Loh, betapa sangat rasional. Jadi itulah bedanya Ki Ahmad Dahlan ketika belajar di Timur Tengah. Abdu datang beliau lebih banyak di Mesir gitu loh. Bahkan Abdu rasional. Oh, baru dari Prancis belajar filsafat, mulai jadi rektor Al-Azhar. Lagi si Masari enggak loh, aku kan imam rawatib Masjidil Haram, yang beliau masih gondel kitab aja dan masih pedoman itu. Makanya di tafsir Marh Labid itu guru Negi Hashim ya Nawawi, di awalnya dia nyusun tafsir 2 tahun loh. Orang paling alim di akhir 1900 berarti ya Nawawi Banten itu. Ya ibu nyusun tafsir. Lagu nyusun tafsir nanti kalau akalku merokok mikir 2 tahun baru tak nyusun tafsir supaya saya tidak terjebak nafsirkan dengan akal. Maka Marh Labid itu 5 tafsir besar di Mukhtasar, diringkas. Makanya bagus itu. Ibnu Abbas, tafsir Ar-Razi yang 30 jilid itu, Sirajul Munir ya, Mulkul Makiyah ya, 5 lah. Nah, makanya dia si Masari ya kembali aja pada gitu. Jangan sampai dengan menggunakan akal. Itulah maka bedanya teman-teman Muhammadiyah harusnya lebih rasional, lebih cenderung rasional daripada kita pakai lebih imbang lah. Kita Imam Syafi'i itu kan yang ketika ngambil istinbat hukum antara ra'yu